aku tuh kan rajin banget ya komunikasi dengan orang yang suka ngeberesin makamnya Glenn kan. Nah tiba-tiba dia kirim foto bahwa keadaan makamnya Glenn itu lagi kebakar, meskipun sedikit, tidak terlalu fatal, tapi buat aku tuh kayak kaget banget, kenapa gitu kan. Terus pas aku tanyain ternyata ada yang ziarah membawa lilin. Akhirnya ya terjadilah seperti itu. Terus ya karena aku kurang suka ya, maksudnya itu kan selama ini aku jaga, aku rawat juga untuk makamnya Glenn, nggak masalah, maksudnya banyak lah dari awal tuh orang yang datang ke makamnya Glenn dan aku pastinya happy dong, dan aku pastinya maksudnya menghormati orang yang datang, tapi kan artinya merusak kan kurang gimana gitu ya, kurang enak lah dilihatnya, kurang berkenan juga di hati aku. Ya akhirnya aku posting itu. Jadi ya selama ini aku nggak bikin maksudnya video dan lain-lain, kebetulan kan di sosial media tuh banyak sekali yang menyangkut pautkan aku terhadap Jennifer gitu kan. Jadi aku ini dulu deh gitu, maksudnya nggak ngebahas lebih lanjut dulu deh gitu karena bisa pautin dan lain-lain gitu. Nah tapi kakak sebenarnya melihat kakak sangkut pautin, gimana sih kak meresponnya sendiri? Sebenarnya kalau aku pribadi untuk masalah sebelumnya aku mau ucapin berbela sungkawa dulu ya, maksudnya turut berduka cita buat Jennifer. Mudah-mudahan apa ya, dikuatkan, diberi kesabaran gitu. Maksudnya aku pernah di posisi itu, jadi sebenarnya kalau aku pribadi aku udah DM secara personal sih ke Jennifernya, jadi ya cukup di situ aja gitu untuk support Jennifer. Terus respon Jennifer apa? Ya pasti dia kan masih berduka ya, jadi mungkin nggak terlalu melihat DM dan lain-lain, so ya belum ada komunikasi lebih lanjut sih. Tapi pada akhirnya kakak melarang orang-orang untuk sementara waktu ziarah ke makam atau gimana? Sebenarnya kalau untuk aku nggak masalah, selagi tidak merusak, selagi yang penting jangan merusak aja. Ya pastinya kan aku seneng ya, maksudnya Glenn banyak yang mendoakan gitu. Jadi asal jangan merusak, itu aja yang bikin aku cukup sedikit marah gitu. Tapi perkembangan Mas Dewa sendiri itu seperti apa sih? Abang sudah ngerti banget, udah paham banget gitu. Gimana teman-teman memberikan? Sebenarnya kalau untuk Dewa sekarang ini dia tuh rajin banget minta datang ke rumah ayahnya kan. Kalau misalkan aku ngasih tahu Dewa, ya ini rumah ayah Dewa gitu, maksudnya rumah ayah Glenn. Jadi dia tahunya ya itu rumah ayah Glenn gitu. Jadi sekarang nih kalau misalkan dia ngerasa kangen, karena dia udah gede kan sekarang, udah sekolah, udah TK B gitu kan, udah ngerti lah. Jadi sedikit ya udah aku pengen ke rumahnya ayah, dia bilang gitu, aku pengen doain ayah gitu. Ya kalau aku kasih pengertiannya ya doain ayah kan di mana aja, nggak perlu di nggak perlu di datang ke makam juga gitu. Terus tadi sempat bilang bahwa memberikan kunjungan kepada para fans juga yang kalau mau datang berziarah jangan merusak. Emang pernah pengalaman gimana sih kali ini? Iya sebenarnya memang kemarin itu ada kejadian, aku dikirimin foto kan sama pengurus makamnya Glenn bahwa makamnya Glenn itu ada 2 titik yang dimana itu bekas terbakar gitu loh, dan diusut-usut ternyata itu ada fansnya Glenn datang bawa lilin gitu. Yang aku sedikit marah tuh yaitu karena merusaknya, karena jujur aja sekarang tuh makamnya Glenn tuh digundulin dulu, jadinya kan nggak bagus kan makamnya gitu kan, yang berbulan-bulan bertahun-tahun aku rawat gitu kan, maksudnya dengan orang pengurusnya bener-bener selalu setiap minggunya aku tanyain gitu, karena setiap minggu aku tuh sebenarnya rajin datang ke makamnya Glenn setiap hari Rabu gitu, dimana hari Rabu itu kan meninggalnya Glenn. Jadi hari Rabu aku selalu datang, kalaupun ada acara misalkan, kalaupun aku nggak bisa datang, aku pasti komunikasi sama orangnya gitu, sama orang yang ngurus makamnya Glenn. Kan di situ guys kan ada gitar ya, kayak Glenn. Jadi dia akhirnya membuat Ayu tuh merasa menyayangkan, tapi kalau itu terjadi Iya sebenarnya kan itu rumput
ya, maksudnya takut ngerembet kemana-mana gitu loh, jadinya kan ya buat apa juga sih gitu kan. Maksudnya kan ada tuh DM yang masuk ke aku, ya mungkin itu tradisi agama tersebut misalkan. Ya sebenarnya ya apapun lah, yang penting jangan merusak aja gitu, jangan merusak. Kak tadi sempat bilang memang sudah kita setiap hari Rabu. Apakah saat hari Rabu itu memang menjadi kayak mengingatkan ketika pada saat hari wafatnya Glenn itu sendiri ya kan? Sebenarnya enggak juga sih, karena memang dimana hari wafatnya Glenn itu kan menyedihkan ya buat aku, jadi enggak harus diingat juga. Tapi buat aku ya hari Rabu itu ya dimana aku pengen jadi hari ininya aja gitu, kedatangan aku untuk mendoakan Glenn gitu, karena pertama kalinya aku mendoakan Glenn di makam itu adalah hari Rabu gitu. Jadi setiap hari Rabu aku mendoakan Glenn gitu ya, even di rumah pun ya setiap malam aku selalu mendoakan Glenn gitu. Tapi kayaknya lebih khusyuk aja gitu kalau misalkan di makam, lebih afdol aja. Kayaknya ini kan udah hampir perjalanan 5 tahun ya? Ya, 5 tahun, mau 5 tahun kan nggak ada. Terus gimana sih Kak 5 tahun itu proses akhirnya bisa bangkit dan sekarang masih terngiang dan tetap bertahan auditorium? Sebenarnya kalau saat ini aku tuh udah di posisi melewati semua ini tuh dengan senyuman, dengan tenang, udah ngerasa cinta sama diri sendiri. Oh ternyata aku bisa ya melewati ini semua, kayak nggak nyangka aja. Ternyata nggak pernah terbayangkan bahwa aku akan mengalami hal sebesar itu gitu. Kayak ditinggal suami, terus di saat anakku masih kecil, pada saat pernikahan usia kurang lebih 9 bulan, ya kan, lagi happy-happynya gitu. Jadi nggak pernah terbayangkan sama sekali gitu. Jadi bangga-bangganya gitu. Apalagi ya masalah kan nggak di situ aja, ada yang lain-lainnya gitu. Ya sekarang ini aku lagi bersyukur-syukurnya, malah lagi bahagia-bahagianya. Jadi fokus ke Gewa, fokus ke kerjaan aku, terus fokus ke perusahaan yang ditinggalkan oleh Glenn yang sampai detik ini masih berjalan. Gitu. Jadi ya Makan sendiri, apakah sudah ada rencana akan dibenerin? Udah dibenerin, sekarang lagi menunggu bertumbuhnya si rumput, rambut ya, rumput gitu, lagi bertumbuhnya, lagi menunggu gitu, karena memang kan si rumput itu bukan yang ditempel langsung udah bagus gitu aja, enggak, jadi memang tumbuh gitu, tumbuh sendiri gitu. Makanya aku rada kenapa sih gitu kan, ada aja gitu kan. Jadi tapi ya udahlah, tapi rezeki juga buat yang ngurus makamnya Glenn, tapi ya udahlah, mang rezeki Mang Udin memang gitu kan, ya udahlah gitu. Tapi selalu membawa Gewa nggak sih kalau untuk ziarah setiap hari Rabu, atau memang tadi kan Lang udah tahu kalau ini rumah ayah? Tergantung, kalau misalkan aku berangkat pagi hari Rabu tuh karena Gewa sekolah kan. Tapi kalau misalkan Gewanya pengen ikut banget, pengen ikut banget terus ngerasa kangen banget, aku ajak dia bolos dulu gitu setiap hari Rabu. Makanya kata gurunya, kok rajin banget ya hari Rabu kok bolos gitu. Ya mohon maaf, gimana, mumpung belum SD lah gitu. Kalau SD kan beda lagi nanti ya. Kak selalu ngasih kayak ini ya, selalu ke Gewa tuh edukasi tentang ayahnya musik, ayah sampai sempat dia juga. Sekarang Gewa tuh lagi belajar piano. Iya, lagi belajar piano, terus juga dia lagi mempelajari lagu ayahnya yang Januari. Iya, pianonya, terus ya lagi menghafal lah gitu, meskipun tidak sempurna tapi membuat aku bangga gitu. Jadi keinget aja, maksudnya ya kembali lagi kan ada dimana masanya berandai-andai ya, andai aja ada Glenn gitu kan, andai aja dia yang ngajarin Gewa main piano gitu, terus aja berandai-andai. Tapi ya udahlah, dinikmatin aja. Tapi kan manusiawi ya berpikir seperti itu, apalagi aku masih maksudnya masih muda lah gitu, pasti masih ya galau-galaunya gitu. Kenapa pilihan lagunya Januari? Aku juga nggak tahu tuh Gewa hafalnya Januari. Lalu pengennya Januari terus gitu kan, padahal aku tuh setiap malam selalu ngasih ini Gewa loh, ngedengerin Gewa lagu-lagunya ayahnya gitu.
kadang lagu-lagu yang lama, misalkan lagu-lagu yang terbarunya, ya udah dengerin aja. Yang penting Gewa tidak kehilangan sosok ayahnya dari suaranya ataupun dari wajahnya gitu. Karena kan ada video klipnya dan lain-lain ya, video itu. Jadi Gewa tuh udah tahu lah suara ayahnya yang mana, muka ayahnya yang mana, Gewa udah tahu. Berarti sekarang kan juga udah open dengan wajahnya Gewa juga udah kebuka. Apakah itu juga salah satu ya udahlah orang jangan, maksudnya itu juga menjadi doa juga biar sekarang. Iya, dan juga enggak sih karena aku kan sempat kepikiran ya udahlah nanti aja pas Gewa udah gede, Gewa yang memilih sendiri mau dilihat atau tidak oleh banyak orang wajahnya. Tapi dipikir-pikir usia tidak ada yang tahu ya. Aku tuh pengen mendokumentasikan apapun kegiatan Gewa. Jadi ya udah biar kenang-kenangan aja aku dan Gewa, karena aku sama Glenn itu jarang banget punya foto berdua, jarang banget. Ya itu karena mikirnya ya udahlah, juga aku sama Glenn terus barengan gitu kan. Karena aku tuh selalu menjaga privasinya Glenn. Kalau misalkan Glenn nggak suka, takutnya, gimana gitu kan. Jadi seperti itu, makanya aku dipikir-pikir untuk Gewa ya udahlah, juga usia nggak ada yang tahu gitu. Tapi pilihan alat musik yang tadi kan cuma piano, kan juga karena Glenn kan juga ya, piano dan gitar juga. Gewa seneng piano, drum, karena di rumah juga ada alat musik. Terus dia seneng banget nyanyi, seneng banget nyanyi. Makanya ya kalau aku tidak memaksakan Gewa untuk suka di dunia musik ini, aku ngikutin aja apa yang jadi kesukaannya Gewa gitu. Seperti itu.